أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pertama dan yang terutama, marilah kita senantiasa memohon syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrah dan iradahnya jua pada kesempatan hari ini, di hari yang amat mulia, di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, di penghulu di dalam setiap harinya, yang bertepatan di tanggal 10 Zulhijjah di tahun 1446 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid ini, ke Masjid Al-Mawardi, dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan salat Idul Adha secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita akan selalu dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan seluruh dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, dan memperkenankan seluruh hajat-hajat kita, baik hajat di dunia dan hajat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dan seluruh keluarga kita kelak akan dikumpulkan dan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, izinkan khatib berwasiat mengingatkan terkhusus kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya. Marilah kita selalu berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan jalan imtithalil awamirillah, menunaikan secara total atas segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan ternyata tidak cukup menunaikan perintahnya saja, disambung dengan huruf ataf wajtinabun nawahi, dan menjauhi secara total atas segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini di tanggal 10 Zulhijjah di tahun 1446 Hijriah, kita tentunya tengah menunaikan salat Id secara berjamaah. Pun kita tidak lupa untuk mengingat dan mengenang
saudara dan saudari kita yang kini sedang berada di tanah suci, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, datang dari berbagai pelosok dan penjuru dunia. Ada dua peristiwa penting yang menjadi inti pelaksanaan ibadah haji, yakni wukuf di Arafah dan berkurban. Wukuf adalah salah satu rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji seseorang. Tanpa ikut wukuf berarti seseorang belumlah dianggap berhaji. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Penentu ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Arafah adalah padang yang luas, dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung batu yang terletak lebih kurang 25 km dari kota Mekah dan 18 km dari Mina. Keadaan Arafah pada hari biasa sepi dan sunyi, tetapi menjelang 8 dan puncaknya di tanggal 9 Dzulhijjah kemarin, apalagi tepat pada saat wukuf yang jatuh pada hari Kamis kemarin di tanggal 9 Dzulhijjah, dan tidak ada perbedaan antara Asia dengan Timur Tengah. Wukufnya sama, waktunya sama, sholatnya sama 10 Dzulhijjah di hari ini. Maka saat itu Arafah bagaikan tenggelam dalam lautan manusia. Di padang Arafah ini seluruh jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji berhimpun, bersatu dengan berpakaian ihram yang berwarna putih yang tak berjahit, laksana kain kapan. Seakan Arafah berubah menjadi miniatur padang mahsyar, tempat berhimpun seluruh manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surah Al-An'am ayat nomor 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yauma nahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, hari yang di waktu itu kami himpun mereka semuanya. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Dan kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang telah menduakan kami, orang-orang yang telah menyembah selain kami, di manakah sesembahan-sesembahan kalian yang dahulu kalian katakan sekutu-sekutu kami? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat id rahimakumullah. Demikianlah padang Arafah menjadi satu miniatur padang mahsyar, tempat di mana seluruh perbuatan manusia di dunia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini tidak ada yang bisa dibanggakan oleh seorang manusia kepada manusia lainnya, sebab semuanya larut dalam kebersamaan yang total. Si kaya tak dapat menampakkan, memamerkan kekayaannya kepada orang lain. Pejabat pun tak dapat menunjukkan jabatannya kepada orang lain. Si kaya pun tak dapat menampakkan kekayaannya kepada orang lain. Si penguasa pun demikian, si fakir pun demikian. Sebab status sosial sudah tidak berguna lagi di tempat ini. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala, terkecuali iman dan takwa seseorang. Wukuf di Arafah memberikan pengalaman batin yang amat berharga kepada para jamaah haji. Maka wajar bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dengan penuh iman dan ikhlas akan mendapat predikat haji yang mabrur, yang tak dapat diperjualbelikan. Dan haji mabrur tentunya tidak ada balasannya melainkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya terkecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi alamatul hajjul mabrur, tanda-tanda daripada haji mabrur tersebut maka akan membekas setelah ia berpulang dari Makkahul Mukarramah, berpulang sampai kepada tanah airnya, akan memberi bekas. Apa bekasnya? Ayyakuna ahsanan
kubulan min qablin, akan berubah 180 derajat. Jika ia tadinya buruk akan menjadi baik, jika ia salah akan menjadi benar, jika ia maksiat akan menjadi taat, jika ia sudah baik maka dia akan menjadi semakin baik. Dan tidak cukup itu saja, wa ayyakuna ahsanan kubulan min qablin ayyakuna qudwatan ala ahli baladi, dan ia pun kelak akan menjadi panutan, suri tauladan bagi negaranya, bagi masyarakatnya, bagi lingkungannya, minimal bagi keluarganya. Ada pengertian haji dalam harfiah huruf, ada huruf ha dan jim. Ha, ciri-ciri orang yang haji mabrur itu adalah bersifat hilmun. Apa makna hilmun? Penyabar. Orang yang haji mabrur adalah karakteristik sifat daripada buah hasil menunaikan ibadah haji tersebut, maka akan timbul sifat penyabar. Kemudian ada huruf jim, jarmun, lambat marah, berlembut hati. Bukan berarti tidak marah, bukan berarti dia tidak marah dan tidak sabar. Tatkala ia terjebak suatu emosi, ia segera istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jim, jarmun, ha, jim, berhati lembut, yakni hati yang peka terhadap kepedulian orang lain, ikut merasakan atas segala penderitaan orang lain, ikut susah apabila ada saudara yang susah, dan ia pun ikut senang apabila saudaranya ada senang. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, sungguh memang amatlah sulit meraih derajat haji mabrur tersebut, sebab untuk menuju ke sana seseorang tentunya harus mau menghilangkan dan mengikis rasa egoisme yang menguasai diri dan jiwanya. Sifat ananiyah, sifat keakuan itulah yang sering menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan yang zalim dan menindas. Bagi orang yang telah menunaikan ibadah haji, berarti ia telah memperoleh pencerahan dalam dirinya. Ia akan semakin arif, semakin bijaksana dalam memandang kehidupan, dan ia akan menempatkan dirinya sebagai pembela dan pengayom orang-orang yang teraniaya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, sehubungan dengan ibadah, dengan salat Idul Adha, dengan ibadah haji, dan ada versi yang kedua. Secara singkat kami sampaikan tentang kisah pengorbanan sang Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim juga adalah figur yang sukses menghadapi ujian yang datang bertubi-tubi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah memuji Nabi Allah Ibrahim dengan berbagai macam kalimat, yakni dengan berbagai macam ujian yang dahsyat yang datang bertubi-tubi. Fa'atammahun, Nabi Allah Ibrahim menuntaskannya ujian tersebut. Beliau diuji ketika usia mudanya, diusir oleh ayahnya karena perbedaan akidah, dan bukan cuma diusir saja, beliau bahkan dibakar hidup-hidup, tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala beliau justru tidak terbakar dan beliau berada dalam kondisi selamat dan dalam keadaan kedinginan. Kemudian diuji kembali ketika usia senja, masih belum mendapatkan keturunan, ketika beliau mendapatkan rezeki seorang putra yang telah lama diharapkan, beliau harus membawanya ke padang pasir untuk ditinggalkan bersama istrinya Hajar dalam keadaan tanpa bekal. Suasana daerah yang tandus serta tanpa batas waktu yang jelas, hanya berbekal iman dan takwa dan sikap tauhid yang kokoh. Keduanya dalam keadaan tidak berbekal materi. Sedang Ismail kehausan di tengah terik matahari yang amat menyengat di padang pasir, sementara Asi Siti Hajar yang kering dan tidak adanya sumber air menambah misteri suasana saat itu. Ternyata beliau masih terus dan terus bertahan dalam ujian itu, lalu berusaha keras ke sana dan kemari dengan berlari-lari kecil dari Bukit Sofah ke Marwah sampai dengan 7 kali.
dengan jihadnya tanpa batas. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rezeki berupa mukjizat munculnya mata air lewat sumber air di dekat kaki Ismail yang telah tergeletak kepayahan. Dan itulah sumber mata air Zam-Zam. Ternyata belum berakhir sampai di sini ujian keluarga Nabi Allah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala masih mengujinya dengan bentuk ujian yang paling dahsyat menurut ukuran jiwa manusia dan kemanusiaan, dan tentunya bertentangan dengan akal sehat. Sebagaimana dikisahkan dalam surah As-Saffat, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, manakala anak itu sudah sanggup bersamanya, sudah bisa diajak bertutur, sudah bisa diajak bertukar pikiran, sudah bisa diajak berdialog. Qala ya bunayya anni fil manam. Qala ya bunayya arani fil manam. Qala ya bunayya inni ara fil manam adbahuka wa anni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Inni ara fil manam adbahuka fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu tentang mimpi itu? Lakukan atau tidak? Maka dengan tegas Ismail alaihissalam segera merespon pertanyaan dari ayahnya tersebut dengan kata, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Qala ya abatif al, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah atas apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya ayah akan mendapati aku bersama orang-orang yang sabar. Dan sungguh menakjubkan, ternyata beliau dan anaknya menerima ujian yang ikhlas dengan kesabaran yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan keselamatan Ismail dan menggantikannya dengan hewan sembelihan sebagaimana firman Allah taala, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan hewan domba yang besar. Maka Allah mengucapkan salamun ala Ibrahim, selamat atas keberhasilan engkau hai Ibrahim yang telah menghadapi ujian yang begitu dahsyat. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, memang perintah di dalam mimpi tersebut adalah Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Akan tetapi menurut ulama tasawuf, yang dimaksud menyembelih itu adalah bukan menyembelih secara fisik. Meskipun dalam syariat harus dilakukan, maka makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah, hai Ibrahim, tatkala engkau belum mempunyai anak, kau cinta kepadaku. Tatkala engkau diberikan anak, maka terbagi cintamu. Cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu, maka buktikan kepada umat manusia, hai Ibrahim. Maka yang Allah inginkan itu adalah bukan menyembelih jasmani Ismail, tetapi Allah menginginkan, hai Ibrahim, sembelihlah rasa memilikimu kepada anak. Kenapa? Pada hakikatnya adalah kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anak merupakan titipan. Harta, pangkat, jabat, kedudukan yang kita punyai, semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amat sangat memilukan dan memalukan jika kita dititipkan dengan sesuatu, dititipkan oleh orang yang menitipkan kepada kita, kemudian kita mengakui bahwa itu milik kita, maka amat sangat memalukan dan memilukan. Maka Allah ingin mengajarkan kepada umat ini, apapun yang kalian miliki, maka itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, sesungguhnya kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini
akan memotivasi diri kita menjadi penyemangat. Dari kisah Nabi Allah Ibrahim tersebut kita dapat mengambil hikmah. Hikmah yang seperti apa? Hikmah, andaikan kita belum bisa menyembelih hewan kurban, maka sesungguhnya kita sudah dikurbankan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan andaikan kita diberikan kemampuan untuk berkorban, madlahu sa'atan falam yudhahi, kata Nabi, siapa orang yang diberikan kemampuan untuk berkorban, diberikan keluasan rezeki di tahun ini tidak mau berkorban, falam yudhahi, ia enggan berkorban, ia tidak mau berkorban, fala taqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Andaikan kita tidak mampu dan belum mampu berkorban, maka korbankanlah rasa egois yang ada di dalam diri kita. Korbankanlah rasa watak perilaku buruk yang ada di dalam diri kita, yakni sembelihlah, buanglah sifat-sifat egois yang buruk, maka gantilah dengan sifat-sifat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua bimbingan taufik dan hidayah serta ma'unahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba yang siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah mengkaruniakan nikmat kepada engkau ya Muhammad begitu banyak. Fasalli li rabbik, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu, merekalah yang berada di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa ba'du ya ibadallah, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ihfazna wal muslimin, Allahumma anzurna wal muslimin, Allahumma arzuqna wal muslimin,
اللهم سلمنا والمسلمين وسلم إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وسلم إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وسلم إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي إندونيسيا وفي كل بلدة وفي كل مكان وفي كل زمان واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم اجعل بلدتنا آمنا اللهم ادفع عنا من الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والزلازل والطاعون ورح الأحمر والفتن وسيوف المختلف الشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا Tuhan kami ya Allah ya Rahman ya Allah yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih ya Allah yang maha penyayang yang sayangnya tidak berbilang ya Allah saat ini ya Allah di pagi hari ini ya Allah di hari yang mulia di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia menuju kepada zat yang maha mulia kami mohon kepadamu ya Allah dengan segala kerendahan hati kami ya Allah yang penuh dengan lumuran noda dan dosa ya Allah kami yang berlumur noda dan dosa memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah sebesar apapun dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Allah yang lahir dan yang batin yang dahulu hingga yang sekarang yang nampak dan yang tersembunyi yang disengaja dan yang tak disengaja ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin seumur hidup kami ya Allah baik yang disengaja atau yang tak disengaja ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah di saat di tengah keramaian atau di saat kami sendirian ya Allah Engkau menatap Engkau melihat Engkau menyaksikan Engkau memperhatikan tidak ada satupun yang lolos dari pengadilan-Mu ya Allah semua panca indera kami kelak akan menjadi saksi di hadapan-Mu ya Allah ya Allah siapa lagi ya Rabb yang dapat mengampuni seluruh dosa-dosa kami selain hanya Engkau saja ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin dengan keberkahan hari ini ya Allah hari Jumat Sayyidul Ayyam hari Jumat penghulu dari segala hari dengan keberkahan di hari Aidil Adha ini ya Allah ampuni kami ya Allah tidaklah kami keluar dari tempat yang ini tempat musola ini tempat salat ini di masjid ini melainkan Engkau telah menggugurkan dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah kedua orang tua kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahulukan kami ya Allah bagi yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah untuk taat kepadamu ya Rahman sehat dan afiatkan jasmani dan rohaninya ya Allah andaikan Engkau ambil mereka suatu saat akan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Arhamar Rahimin dan jika ada di antara kami keluarga kami orang tua kami yang telah wafat ya Allah jangan Engkau siksa mereka ya Allah jadikanlah di alam kuburnya ya Rabb raudhatan min riyadil jinan taman-taman surga ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin anugerahkanlah kepada kami sekeluarga ya Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah zuriat keturunan yang soleh dan soleh ya Allah ya Allah ya Allah Allahus Samad Engkaulah sebaik-baik dapat bergantung ya Arhamar Rahimin ya Allah cukupkan seluruh kebutuhan kami ya Allah kayakan kami dengan kekayaan-Mu ya Rabb cukupkan kami dengan karunia-Mu ya Allah agar kami tidak bergantung dan berharap kepada selain Engkau saja ya Allah ya Allah lunaskan seluruh hutang-hutang kami ya Allah mudahkan seluruh urusan kami ya Allah andaikan ada yang sakit di antara kami mohon sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Allah
Andaikan di antara kami ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Andaikan di antara kami yang belum memiliki keturunan, anugerahkanlah zuriat keturunan yang saleh dan salihah. Ya Allah, jika Engkau nanti akan mengambil nyawa kami suatu saat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah inda maut dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah sisa umur kami untuk taat dan beribadah kepadamu ya Arhamar Rahimin. Jadikan akhir tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun esok yang akan datang jadikanlah lebih baik daripada tahun ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.